ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halaman berapa? 431. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Miskul Khitam pada Syarah Umdatul Ahkam Kitabus Siyam, masuk pada halaman 431, arba'mi'ah wa wahid wa thalathin. Bab man syakka fi tulu'il fajri fahal yajuzu lahu ayyakula. Bab orang yang ragu tentang terbitnya fajar, apakah boleh bagi dia untuk makan? Jadi akar masalahnya dia berada pada kondisi malam. Dia sedang sahur, ragu bagi dia, ini tuh sudah terbit fajar ataukah belum? Kita baca keterangan yang disebutkan ini. Al-qaulul awwal yajuzu lahul aklu wa syurbu wal jima' wa ghairuha. Boleh bagi dia makan, minum, jima' dan yang selainnya. Hatta yatahaqqaq al-fajru, sampai betul-betul yatahaqqaq, terbukti valid masuk waktu fajar. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, dan ini adalah pendapat jumhur. Masya Allah, ini mic-nya bagus ya, speakernya bagus, beda dengan yang kemarin-kemarin. Ini pendapat jumhur. Apa kata jumhur? Orang yang ragu apakah terbit fajar, apakah belum, pada saat dia sedang sahur. Misalkan antum malam, antum sedang sahur, antum ragu, ini sudah masuk subuh ataukah belum, sudah fajar ataukah belum. Kata jumhur, lanjutkan makan, silakan antum makan. Jelas? Bal naqala ala hadza al-ittifaq, atau bal nuqila ala hadza al-ittifaq, bahkan dinukilkan adanya ittifaq, kesepakatan ulama. Kira-kira apa argumentasinya jumhur ini mengatakan boleh orang makan dan minum? Mereka berargumentasi, alasannya adalah al-aslu baqaul lail, hukum asal tetapnya malam. Hukum asal antum berada pada waktu malam, itu hukum asal. Jadi untuk pindah dari waktu malam ke waktu fajar harus ada bukti yang valid. Difahami? Jadi hukum asal itu antum berada pada waktu malam. Untuk dipindahkan dari waktu malam ke waktu subuh fajar, antum harus punya argumentasi yang valid. Difahami? Karena untuk memindahkan dari yang yakinnya mana? Malam. Nah, yakinnya malam, untuk dipindahkan dari keyakinan ini harus dengan keyakinan lagi. Tidak bisa suatu keyakinan dikalahkan dengan keraguan, tidak mungkin. Jadi suatu kaidah dalam ilmu usul fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya kita di mana? Di malam hari. Faham? Antum pada saat itu sahur, antum ada di waktu kapan? Siang atau malam? Malam. Sehingga untuk memvonis ini sudah masuk subuh, antum harus butuh keyakinan, argumentasi.
Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyaku fi tulu'il fajri yajuzu lahul aklu wa syurbu wal jima' bil ittifaq wala qada'a alaihi idza istamarra syak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang ragu akan terbitnya fajar, boleh saja bagi dia makan, minum, jima, boleh dengan kesepakatan para ulama. Tidak perlu bagi dia mengqadha, ya, apabila dia terus-menerus ragu. Tidak perlu bagi mengqadha, walaupun dia ragu tidak masalah. Difahami? Karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Qala al-Baihaqi rahimahullah, al-Imam al-Baihaqi rahimahullah taala mengatakan, ruwiya hadza an Abi Bakar wa Umar wa bin Umar. Ini diriwayatkan juga dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Umar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kul ma syakakta hatta yatabayyana laka. Kata Abdullah bin Abbas, makanlah, ya, sesuatu yang engkau ragu tersebut, makan. Kalahkan keraguan tersebut. Hatta yatabayyan lak, sampai nampak bagimu. Faham? Antum perhatikan ayat Al-Quran. Bagaimana ayat Al-Quran? Kulu washrabu hatta yatabayyan. Ya benar? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-Quran mengatakan apa? Kulu washrabu, makan, minum. Itu kembali kepada hukum asal malam. Sahur itu adalah malam. Makan dan minumlah sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maknanya apa? Kalian lanjutkan makan dan minum sampai nampak waktu subuh. Wadih. Wastadalla ashabu hadzal qaul biqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Qalu wal aslu baqaul lail wa la yazulu dzalika illa biyaqinin. Pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah bagi kalian sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Benang putih adalah fajar shadiq, benang hitam adalah fajar kadzib. Ya. Qalu, mereka mengatakan, wal aslu baqaul lail wa la yazulu dzalika illa biyaqinin. Hukum asal tetapnya malam, dan malam tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal malam, tidak bisa dipindahkan dari hukum asal kecuali dengan keyakinan. Wadih, jelas. Kemudian wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, yamtani' minal akal idza kana syakan wa huwa qaulu Malik. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan yamtani', tidak boleh makan. Kalau dia ragu tidak boleh. Dan itu pendapat Imam Malik. Namun pendapat jumhur mengatakan apa? Tetap dia makan. Jadi kalau orang itu meragu subuh itulah terbit fajar apa belum, sudah tidak boleh makan apa tidak, pokoknya kembali hukum asal. Difahami? Ingat, ragu. Tapi kalau antum sudah dengar azan dan azan itu tepat waktu, maka tidak boleh antum makan. Nah, antum cek azan di masyarakat. Kalau kita lihat jam subuh itu jam berapa? 4.50. Ya, jam 4.50. Sudah, kalau sudah jam 4.50 dengan jam di tangan antum, ya, jangan makan lagi. Faham? Kadang memang di sebagian masjid itu ada yang azannya lebih cepat dari jadwal Kemenak. Ya, ada Kemenak misalkan itu jam 4.50, dia azannya jam 4 lebih lagi, jam 4.45 udah azan dia. Wah, ini tidak boleh juga cepat-cepat azan ya. Karena
baru pulang dari Medco. Jadi Medco daerah Sekayu, Matra namanya. Nama desanya Desa Lumpatan. Ya Lumpatan nama desanya. Itu di sana kalau subuh, belum masuk waktu subuh itu udah dengar sayup-sayup azan di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah heran, kok sekitar masyarakat kampung ini sudah azan. Padahal di jam itu, kan di HP ini kan ada aplikasi sholat kan, itu masih 10 menit lagi dia sudah azan masyarakat. Nah, kalau terlalu cepat juga tidak diperbolehkan. Ini maghrib jam berapa di sini? 23, masih lama ya. Jelas ya? Kemudian masalah berikutnya, idza dhanna anna al-fajra lam yatla' fa'akala fabana annahu qad tala'a. Nah, paham? Apabila seseorang mengira bahwasanya fajar belum terbit, belum muncul. Fajar di sini fajar apa namanya? Fajar shadiq. Fajar shadiq itu waktu subuh. Dia ngira fajar belum terbit. Lalu dia makan. Setelah dia makan, nampak bahwasanya fajar itu telah terbit. Ya enggak? Makan dia, dikiranya belum azan, ternyata telah sudah azan. Ya enggak? Kebangun telat Pak Tio. Nah, misalkan telat, antum memang ya telat, dikiranya ini belum azan. Ya enggak? Lihat larapi. Sebenarnya yang larapi di masjid ini sudah nunggu qomat. Ya enggak? Dikiranya nunggu azan. Makanlah dia. Sudah makan, bilang sama Hairul, Mas, kok belum azan? Sudah Pak, ini nunggu qomat, nunggu Ustaz Abdurrahman Sirait. Hah? Nunggu qomat? Ini sudah makan nasi sepiring dia. Nah, gimana itu? Difahami? Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, yatimmu saumahu atau yutimmu saumahu wa yaqdi yauman makanahu. Pendapat yang pertama, dia lanjutkan puasa, namun dia qadha, pengganti. Ya. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, dan itu pendapat jumhur. Minhum al-a'imma al-arba'ah. Ini adalah pendapat 4 imam. Ingat ya kawan, bedakan antara istilah para ulama ketika mereka mengatakan qaul al-a'imma al-arba'ah, pendapat 4 imam. Maknanya apa? 4 imam besar tersebut, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Syafi'i. Bukan 4 mazhab. Bedakan istilah qaul al-a'imma al-arba'ah dengan qaul al-madzahib al-arba'ah. Jelas? Kalau disebut mazhab berarti 4 mazhab itu. Tapi kalau imamnya berarti imamnya saja, mazhabnya belum tentu. Faham? Contoh seperti ini, kasih gambaran. Kok beda? Beda. Gini. Ini pondok pesantren Darul Hadis. Lembaga bukan? Lembaga. Ketika antum mengatakan pondok pesantren Darul Hadis Lebaran hari Kamis tanggal 19 Maret. Ya. Beda dengan antum mengatakan Ustadz Abdurrahman lebarannya tanggal 20 Maret. Difahami? Ketika antum mengatakan Ustadz Abdurrahman lebaran Idul Fitri 20 Maret, itu adalah nisbatnya kepada ana, bukan kepada lembaga. Beda antara qaul Syafi'i dengan qaul mazhab Syafi'i. Jelas? Kita lanjutkan. Idza dhanna anna al-fajra lam yatla' fakala fabana annahu qad tala'a. Apabila dia mengira bahwasanya fajar belum terbit,
lalu dia makan, kemudian nampak bagi dia bahwasanya fajar telah terbit. Ini ada beberapa pendapat, ya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yutimmu shaumahu wa yaqdi yauman makanahu, wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi minhum al-a'immah al-arba'ah. Dia sempurnakan puasanya, namun dia mengqadha sehari sebagai penggantinya. Ini pendapat jumhur, diantaranya adalah 4 imam mazhab. Hujjatuhum qauluhu ta'ala, dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian waktu subuh, waktu fajar. Wa kadza hadis Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar, Abdullah sahabi, bapaknya Umar bin Khattab sahabi. Coba pertanyaan, siapa-siapa sahabat yang dianya sahabi, bapaknya juga sahabat? Dia sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat. Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah sahabat Nabi, Amr bin As sahabat Nabi. Nu'man ibn Bashir, bapaknya Bashir, ya. Muawiyah sahabat, Abu Sufyan sahabi, ya. Siapa lagi? Jabir bin Abdullah, bapaknya sahabat apa? Ya. Apa alasan bapaknya sahabat Nabi? Siapa nama bapaknya? Abdullah bin Haram. Dia sahabat Nabi, meninggal pada saat perang Uhud. Ya, tangannya buntung. Tapi dia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terbang di surga dengan sayap. Jabir bin Abdullah, bapaknya Abdullah bin Haram. Siapa lagi? Abdullah bin Zubair, ya, Zubair bin Awam. Dan masih banyak sahabat, ya. Dia sahabat, bapaknya juga sahabat, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, kata Rasul, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Fahatta tufidul ghayah, lafaz hatta itu memberikan faedah ghayah, puncak. Faman alima, siapa yang tahu, annahu akala ba'da tulu'il fajri, siapa yang sudah yakin, dah tahu dia makan setelah terbit fajar, fa'alaihi qada'u dzalikal yaum, maka wajib dia mengqadha. Li'annahu qad akala fin nahar, karena dia sudah makan di waktu siang. Antum lihat, yang seperti ini saja disuruh qadha, apalagi udah tahu kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun dia kaget, azan, ambil kurma sebiji, ambil air diteguk. Udah tahu, anak tanya, antum yakin sudah azan? Yakin Ustaz, tapi aduh qadha tanah, lanjutkan. Coba tadi kalau dia ndak makan, ndak minum, kalau dia ndak kuat kan tinggal batal kan, ya ndak kuat, lemes karena ndak sahur, batal kan nanti qadha. Dibolehkan, kata Imam Nawawi, man ghalabahul ju' wal 'atash wa khafal halak ala nafsi, ya, fa'alail fitr. Kata Imam Nawawi, siapa yang dikalahkan oleh rasa lapar, dikalahkan oleh rasa haus, dan khawatir kalau dilanjutkan puasanya nanti dia pingsan, sakit, boleh dibatalkan sama dia.
namun kewajiban dia mengqadha. Difahami? Li'annahu qad akala fin nahar qalu wa kaunuhu jahilan bil waqti la yu'dzar bihi. Kata mereka, kata jumhur ini tadi, kondisi dia tidak tahu tentang waktu ini tidak diberi uzur. Kenapa? Li'annahu yumkinuhu taharrus fa ashbaha aklal amid. Karena mungkin bagi dia untuk menghindar, ya. Sehingga ada kemiripan orang yang sengaja. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, la qadha alaihi, tidak perlu mengqadha katanya. Wa huwa qaulu Mujahid wa Atha, itu pendapat Mujahid, pendapat Atha, wa Urwa wa Ishaq, Urwa bin Zubair, Ishaq bin Rahawai. Hujjatuhum qauluhu ta'ala, hujjah mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakum, sampai nampak bagi kalian. Nampak apa? Nampak fajar tadi. Fama dama annahu lam yatabayyan lah, selama belum nampak bagi dia, falahu ayyakula, maka boleh bagi dia makan. Fa idza bana anal fajra qad tala'a fa huwa ma'dzurun bil jahli. Kalau ternyata yang nampak bagi dia ternyata fajarnya sudah terbit, berarti dia diberi uzur karena dia tidak tahu. Wastadallu bi hadis, mereka berdalil dengan hadis, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang lupa dalam kondisi sedang berpuasa lalu dia makan atau dia minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan memberi dia minum. Wa hadis innallaha wada'an ummati al-khata' wan nisyan. Dan juga hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah. Jadi kalau ada orang yang lupa kemudian dia makan, dia minum, itu tidak batal puasanya. Ya, dia lupa. Misalnya antum karena lupa, antum minumlah air. Ya, karena lupa antum minum air. Jadi kalau antum lupa ya, jangan disengaja, lupa, lalu antum makan, antum minum, puasa antum tidak batal. Tapi ketika antum ingat langsung muntahkan. Faham? Gani, lupa dia minum, lah habis segelas, lah tetegok, itu dimaafkan. Tapi kalau dia lagi makan, masih dikunyah di mulut, dikasih tahu sama Yazid, Gani puasa, wajib dimuntahkan. Difahami? Kalau ditelan sama Gani, berarti dengan sengaja, puasanya batal. Jelas? Dan juga ada hadis dari Nabi SAW, Inna Allah wada'an ummati al-khata' wa nisyan. Allah meletakkan, menggugurkan, memaafkan pada umatku ini tadi kesalahan dan kelupaan. Kata penulis buku ini, al-aqrab huwal qaulu tsani, pendapat yang lebih mendekati pendapat yang kedua, ya. Selagi antum mengira itu beluman. Belum ini. Kata antum langsung makan, masih makan, belum azan, belum ini. Setelah ngecek jam, ternyata di sini nih sudah azan. Ini enggak? Misalnya Wandi pulang dia nih kira masih bawaan Palembang, pulang ke Bandung. Berapa selisih Bandung sama sini Jawa Barat? 10 menit. Makan dia. Padahal sudah terbit itu. Astagfirullah, kata Wandi. Ternyata ini sudah di sini beda Jawa Barat sama Palembang. Jawa Barat kan lebih cepat kan azannya. Maka puasa antum tidak batal menurut pendapat kedua. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Utsaimin. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Walakinnal ahwat ayyaqdiya kama qala jumhur. Akan tetapi untuk kehati-hatian antum mengqadha sebagaimana pendapat jumhur. Wa huna taqsimun li Syekh Ibnu Utsaimin haitsu qala wa hadhil mas'alatan qasimu ila khamsati aqsam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, masalah seperti ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, itu rincian, kesimpulan. Yang pertama, ayatayaqqan annal fajr lam yatla, misal ayyakuna tulu'ul fajri fi sa'a al-khamisah wa yakunu aklu wa syurbu fi sa'a ar-rabi'ah wa nisf fa shaumuhu sahih. Kondisi yang pertama, dia yakin fajar belum terbit.
Misal terbit fajar jam 5. Dia makan, minum jam 4.30. Maka puasanya sah saja. Karena antum memang yakin fajar belum terbit. Kondisi kedua, ayatayakkan annal fajr tala. Ayatayakkan annal fajr tala. Dia yakin fajar sudah terbit. Kayakul fil mithal sabiq fi sa'ah al-khamisah wa nisf, fa hadha shaumu fasid. Antum yakin fajar sudah terbit, maka puasa antum batal. Faham? Seperti pada contoh yang sebelumnya, pada jam 5.30, bukan 4.30 ya, jam 5.30 azan jam 5, antum makan jam 5.30. Faham? Sudah kumandang azan. Udah, aduh telat kita, tapi nggak apa-apa lah, makan aja lah. Ya enggak? Wandi bilang sahur, kesiangan kita. Lihat azan. Aduh, sudah azan ini. Terus gimana? Sudah makan aja, nggak apa-apa, cepet. Azan berkumandang, masih antum makan. Makan aja nggak apa-apa, nanti bukanya molorkan dikit. Jadi dulu anak masih SD, pernah di rumah kami tuh kesiangan bangun sahurnya. Bangun namanya anak SD ya. Tapi mungkin anak lebih cerdas dibanding antum. Cuman kecerdasan yang salah. Anak lihat, aduh ini kan udah jam, kata nenek dulu. Nah kita udah nggak bisa sahur, udah siang ini. Siang memang, 5:30. Nah ngomong sama bapak, sama mak anak, udahlah aku makan, masih tetap nak makan. Kaget kalau buka puasanya aku molorkan 1/2 jam. Paham? Kalau bukanya jam 6, aku molorkan 6:30. Ya enggak? Itu kiasnya anak SD. Salah, namanya mana anak-anak sih. Anak juga waktu SD kan belum wajib puasa kan. Tapi mungkin terlalu cerdas mikirnya seperti itu. Emang agama bisa diakali, ya? Nggak bisa diakali. Yang ketiga, ayyakula wa huwa syak. Dia makan dalam kondisi dia ragu. Hal tala al fajr aula wa yaghlib ala dhannihi annahu lam yatla fa shaumu sahih. Dia masih ragu apakah terbit fajar ataukah tidak, namun menurut anggapan terkuat dia, dugaan terkuatnya fajar belum terbit, maka sah saja puasanya. Yang keempat, ayyakula wa yashrab wa yaghlib ala dhanni anna al-fajr tali' fa shaumu sahih aidan. Dia makan, dia minum, dan menurut dugaan terkuatnya fajar sudah terbit, puasanya juga sah. Wa yaglib ala dhanni annal fajra tali, puasanya tetap sah. Pertanyaannya, kenapa bilang sah? Poin keempat, dia makan, dia minum, tapi menurut dugaan terkuat dia fajar sudah terbit, tapi puasanya sah. Kenapa? Karena dia tidak membangunnya di atas keyakinan. Difahami? Kembali ke hukum asal. Hukum asal apa? Malam itu tidak bisa dikalahkan azan. Ini azan mana ini? Belum kan? HP antum kecepatan itu. Ini belum masuk azan maghrib. Sudah azan di masyarakat? Ya sudah, kita selesaikan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.